Hai, welcome back to my channel Dina Cahya. Hari ini aku akan bikin sesuatu yang biasa sih sebenarnya banyak orang yang sudah bisa buat. Cuma hari ini spesialnya aku akan bikin dia gluten free. Apakah itu? Cube cake. Cube cake jadi bentuknya kotak ya, tapi bahan-bahannya semua tidak menggunakan tepung yang bergluten. Pada penasaran ya kayak apa sih kira-kira rasanya? Yuk kita langsung aja kenal dengan bahan-bahannya. Untuk bahan pembuatan cake-nya di sini aku menggunakan 3 bahan tepung yang gluten free. Bola deli tepung beras, bola deli tepung tapioka, dan bola deli maizena. Kenapa aku memilih menggunakan produk-produk dari bola deli? Karena teksturnya yang lembut, putih bersih, harum alami, dan pasti bikin enaknya jadi beda. Lalu ada susu bubuk, telur ayam, cake emulsifier, bola deli gula halus, vanilla ekstrak, mentega atau butter yang sudah dilelehkan, pasta coklat, dan selai stroberi untuk olesan. Oke, kita lanjutkan untuk cara pembuatannya ya. Yang pasti kita membutuhkan loyang untuk membuat cake-nya. Di sini aku menggunakan loyang dengan ukuran 15 x 10, tingginya 4. Di sini sudah aku olesi dengan margarin atau butter atau juga pengoles loyang, lalu aku beli dengan baking paper seperti ini. Untuk pinggir-pinggirnya nggak usah dioles ya, jadi seperti ini. Oke, karena ada penambahan cake emulsifier di sini, maka ini sebenarnya cake-nya anti gagal. Jadi bisa dikerjakan oleh siapa aja, walaupun pemula pun pasti bisa. Jadi jangan ragu ya untuk mencoba untuk rebake cake yang satu ini. Yang pertama pastinya kita akan tuang kuning telur. Kita tuangkan telurnya. Lalu kita akan masukkan cake emulsifier. Jadi misalnya bila kalian tidak menggunakan cake emulsifier, kalian bisa menambahkan kuning telur ya. Kemudian di sini ada bola deli gula halus. Kita akan mixer sampai dia teksturnya kental berjejak. Oke, adonannya sudah pucat dan mengental. Nah, kita bisa lihat teksturnya itu seperti ini ya. Dia kita bisa menuliskan angka 8 di sini tanpa dia tenggelam. Setelah teksturnya begini, kita akan masukkan untuk bahan keringnya. Ada bola deli tepung beras, bola deli maizena, susu bubuk, dan juga vanilla ekstrak. Lalu kita akan mixer kembali hingga teraduk dengan rata. Cukup menggunakan speed yang rendah ya. Cukup, lalu kita akan masukkan mentega atau butter yang sudah kita cairkan tadi. Kita akan campur ya hingga cukup rata. Ingat untuk proses pengadukan di dalam mixer ini berlaku ya bila ada cake emulsifier ya. Jadi aku anjurkan kalau nggak menggunakan cake emulsifier cukup menggunakan spatula dengan aduk balik. Perhatikan baik-baik ya. Ini masih ada butter nih, yang kuning-kuning. Nah, ini yang menyebabkan cake bantat. Ini bisa kita aduk balik ya. Aduk balik cukup dibeginikan aja. Tuh, kita ambil butter yang di bawah, kita ke ataskan sampai benar-benar rata ya. Tuh, udah nggak ada ya butternya. Jadi cake pasti tidak bantat tuh. Dan adonannya tidak cair, melainkan kental seperti ini. Oke, kita akan bagi dua ya adonannya. Ini adonannya sekitar 340 gram. Jadi kalau dibagi dua sekitar 170 ya, satu loyangnya. Ini yang vanilla. Untuk yang sisanya kita akan beri dengan pasta coklat. Untuk pasta coklat ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jadi kalau bila ingin baunya lebih harum lagi boleh lebih banyak, kalau kurang suka boleh sedikit. Dan inilah adonan coklatnya.
Oke, ini adonan cake-nya sudah kita bagi dua. Jangan lupa untuk ditap-tap agar gelembung udaranya keluar. Nah, ini akan dipanggang di oven yang sudah kita preheat di suhu 170 derajat Celcius selama 20-25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, selagi kita menunggu cake-nya matang, kita akan bikin pelapisnya. Di sini aku menggunakan mochi sheet. Gimana cara membuatnya? Kita langsung aja ya. Untuk bahan mochi sheet-nya di sini aku menggunakan bola deli tepung ketan, bola deli gula halus, cocoa powder, air panas, dan yang terakhir adalah bola deli maizena yang sudah aku sangrai. Yang pertama kita masukkan bola deli tepung ketan, lalu ada bola deli gula halus, dan di sini aku juga menggunakan cocoa powder. Jangan lupa untuk cocoa powder kita harus ayak, apalagi yang cocoa butternya tinggi seperti ini ya, supaya dia tidak menggumpal. Lalu kita aduk dengan whisker. Setelah itu kita akan masukkan air panas. Kita aduk-aduk. Kita aduk rata seperti ini. Kalau di Jepang itu ya, bikin mochi itu kita harus aduk-aduk terus sampai adonannya kenyal. Nah, itu adalah rahasia supaya mochinya kenyal dan halus. Oke, adonan sudah begini, ini belum matang ya. Kalau misalnya aku cara cepat menggunakan microwave. Tapi yang nggak punya microwave, kalian bisa menggunakan kukusan. Ya, kukusan kita bisa kukus sampai dia matang. Gimana ciri-ciri matangnya? Nanti dia akan berubah warna dan waktu saat dipegang dia udah lentur. Sekarang kita akan matangkan mochi sheet-nya di dalam microwave. Untuk berapa lamanya tergantung dari watt masing-masing microwave-nya. Apabila wattnya lebih gede, pasti lebih cepat. Nanti kita akan lihat ya gimana proses pematangannya. Yuk. Jangan lupa ya, bowl-nya harus benar-benar microwavable atau dia memang khusus untuk di microwave. Kita bisa masukkan ke dalam microwave. Pertama-tama aku akan start di 30 detik dulu. Jadi kita bertahap. Tuh, mulai berubah warna kan? Tapi belum matang karena ada yang belum berubah. Kita aduk-aduk dulu begini. Kita masukkan lagi ke microwave. Kita lanjutkan lagi 30 detik. Nih, lihat ya. Warnanya udah berubah lagi nih. Kita aduk-aduk lagi. Tuh. Dia sudah hampir. Oke, satu kali lagi. Nah, mochinya udah matang ya, warnanya udah rata semua, tinggal kita gini-gini ini. Kita ulenin supaya dia teksturnya lebih kenyal. Oke, sampai dia jadi satu kesatuan ya. Nah, cake-nya udah matang ya, saat ditekan gini dia udah mendal ya. Terus kita akan matikan, lalu kita akan ambil dan akan kita keluarkan ke cooling rack dan biarkan dia dingin. Oke, sambil menunggu cake-nya dingin, kita akan proses untuk mochinya. Kita harus tarik-tarik dia, stretchingin dia supaya dia lebih kenyal. Usahakan waktu men-stretching mochi ini kita menggunakan sarung tangan plastik ya, supaya nggak lengket. Nah, kalau sudah kita bisa halusin dia. Lalu kita akan tutupi dengan cling wrap. Oke, cake-nya udah dingin, saatnya kita akan poles dengan selai stroberi. Selain selai stroberi, kalian juga bisa ganti dengan kental manis ya. Nah, lalu kita bisa masukkan ke dalam freezer untuk nanti akan kita potong membentuk cube. Oke, ini sudah set ya, nggak terlalu beku, asal dia set aja. Supaya apa? Supaya dia rekatnya sempurna, baru kita akan potong. Pertama-tama kita akan rapikan bagian pinggirnya. Kita ukur ya, bagi dua, lalu kita potong. Oke, kita bisa poles lagi.
Kita tempel begini, jadi ini selang-seling ya. Ini ada kuning, coklat, kuning, coklat. Oke, setelah ini kita akan masukkan ke dalam freezer biar dia set. Sekarang kita akan memproses mochi seednya. Kita akan taburkan bola dari maizena yang sudah disangrai. Lalu kita rolling. Jadi kita bisa poles seluruh permukaan cake-nya untuk merekatkan mochinya dengan menggunakan selai stroberi. Nah, kita akan tutupkan ke seluruh permukaan cake-nya ya. Kita bisa kuas. Untuk mempermudah melepaskan mochi dari plastiknya, kita menggunakan bola deli maizena yang sudah disangrai ya. Karena sensasi makan mochi itu kan ada pada taburan tepung maizenanya. Oke, kita bisa tutupkan, rapatkan bagian ujungnya, nanti kita akan rapikan. Kita akan balik. Oke. Kita akan buka. Wah, keren ya. Kita bisa kuaskan bola deli maizenanya lagi. Oke, lalu kita akan rapikan pinggirannya. Nah, ini kita bisa rapikan pinggirnya dengan memotong ya. Lihat mochinya kenyal banget. Terus cake-nya cantik banget. Nah, sudah selesai cara pembuatan cube gluten free cake hari ini. Nah, sekarang saatnya mencicipi seperti apa sih gluten free cake itu. Pastinya sih enak ya dari aromanya ya. Aku coba ya. Perpaduannya pas. Cake-nya lembut. Mochinya kenyal. Rasa manisnya juga pas. Dan harumnya itu alami. Memang ya, menggunakan produk-produk dari Bola Deli itu bikin enaknya jadi beda. Gak akan bakal ada yang tahu kalau ini gluten free. Coba dari bake. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa share, komen, dan subscribe bila kamu merasa channel ini bermanfaat. See you, bye-bye.